Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Apoteker Dewi Chandra. Di sini ada kedatangan bukan bintang tamu ya, sudah member Hambar Farmasi. Siapa namanya? Citra. Ibu Citra Indah sebagai analis atau ATLM. ATLM. Jadi ini sebagai klarifikasi Bu Citra. Ya. Karena kemarin itu rame di DPR. Jadi ada yang tidak tahu profesi ATLM ini. Oke, sekarang yang saya pertanyakan yang pertama adalah apa beda ATLM dengan Patelki? Jadi secara harfiahnya itu ATLM itu adalah profesi. ATLM itu profesi. Seperti farmasi, ya, apoteker, kayak gitu. Nah, kalau Patelki itu adalah organisasi profesi yang menaungi profesi ATLM ini. Gitu ya guys. Iya. Jadi Patelki itu organisasinya. Betul. Terus secara penyebutan profesinya adalah ATLM. Nah, terus kemarin waktu di DPR itu, ya kan, waktu dibahas itu ternyata banyak yang tidak tahu bahwa ATLM itu ada. Sedangkan kalau saya tahu ya, itu kan mulai dari zaman kita kecil waktu sampling darah kan ada. ATLM, mungkin sebutannya dulu bukan ATLM, analis kesehatan. Laboratorium atau analis kesehatan. Iya. Nah, itu sekarang spesifikasikan. Nah, sekarang coba diceritakan tugas ATLM itu apa, biar teman-teman tahu. Tupoksi lah ya. Iya. Jadi karena memang nggak ada banyak yang tahu ATLM itu karena kita bekerjanya di balik layar. Betul. Kita hanya ketemu pasien itu pas pengambilan darah atau pengambilan sampel aja. Dan itu pun biasanya di cover oleh perawat. Jadi kita murni di balik layar ya. Balik layar. Jadi tugasnya ATLM itu untuk menegakkan diagnosa dokter. Jadi misalkan ini kayak demam apa ya, antara tipoid atau DB. Nah, itu kita yang menegakkan. Jadi dari hasil lab itu dokter bisa melihat, oh ini klarifikasinya lebih kemana. Iya, jadi sebagai bukti juga ya, penguat diagnosanya. Gitu. Jadi ATLM ini gampangnya kayak gini guys. Jadi ada pasien datang ke dokter, dia itu demam sudah 5 hari ya kan. Nah, habis itu dokter mau mendiagnosa ini sakit apa ya, nah kayak gitu, dengan hasil dari laboratorium untuk menegakkan diagnosis bahwa oh ini loh, bahwa dia itu sakitnya DB. Ini loh, bahwa dia itu sakitnya adalah apa namanya? Tipes karena kenaikan kadar DL-Widal kayak gitu ya. Iya. Jadi kok DL-Widal ya? Widal sama DL juga sih. Jadi DL-Widalnya naik tuh sampai 300 berarti dia tipes. Jadi itu untuk supaya diagnosa terapi, menegakkan diagnosa dan terapinya supaya tidak salah gitu ya. Terus apa lagi selain itu? Pokoknya yang berhubungan dengan cairan tubuh ya. Semua cairan tubuh itu kita mengerjakan. Jadi ATLM itu ATLM itu nggak hanya di klinik. Itu kita itu ada kayak patologi klinik, patologi anatomi, kemudian kayak hapusan kayak gitu. Swab itu hapusan. Hapusan itu apa? Iya, termasuk swab. Sama mikrobiologi juga. Kita masuknya luas gitu ya. Jadi kalau analis kesehatan itu nggak hanya ada di rumah sakit gitu. Jadi banyak ya guys ya. Banyak. Jadi beliau dan sejawatnya beliau itu ternyata banyak di mana-mana yang berhubungan dengan mungkin biomarker atau mikrobiologi dan kawan-kawan kayak gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi jangan salah ya. Iya. Jadi bukan ATLM sendiri, Patelki sendiri. Iya, bukan. Karena kita satu kesatuan. Tapi bisa dijelaskan nggak? Misalkan alat-alat mungkin. Jadi alat-alat kalau di sini aja itu untuk ATLM ini itu dia itu bisa megang alat apa aja? Oh gitu. Setahu Mbak Citra? Banyak sih, ada alat kimia klinik, hematologi. Nah, ini kan kimia klinik, hematologi dan kawan kan teman-teman nggak tahu buat apa itu, nah gitu. Jadi kimia klinik buat apa gitu, mudahnya saja biar teman-teman Hambar Farmasi yang sok tahu ini biar tahu.
Sebenarnya luas banget ya. Tapi kalau sebagai dasarnya itu biasanya kalau lab-lab kecil kayak gitu tuh pasti ada hematologi ya. Itu Hematologi yang buat untuk apa? darah lengkap tuh. Oh, Jadi untuk kalau darah lengkap. pengen tahu eritrosit, leukosit, trombosit itu kita bisa melalui satu alat itu. Biasanya buat anemia tuh, Anemia buat bisa. hemoglobin. Kalau darah lengkap kolesterol gula darah bisa? Kolesterol gula darah itu masuknya kimia klinik. Oh, mesinnya beda? Ya, beda alat. Kalau Kemudian hematologi sudah. ya, Terus apa lagi? kimia klinik. Kimia Kimia klinik itu kalau gula darah puasa, kolesterol, trigliserid, kemudian albumin, protein kayak gitu. HbA1c kimia klinik. HbA1c itu masuknya kimia klinik tapi yang beda alat. Oh, alatnya apa yang kimia klinik yang ada di sini ada? Kalau di sini kimia klinik ada, tapi Alatnya? kalau HbA1c masih Belum. Alatnya apa? Kimia klinik namanya. Kalau tadi kan hematologi tuh. Iya. Kalau kimia klinik? Kimia klinik ya, kita nyebut merek ini. Oh, nggak usah merek. Iya. Terus Jadi alatnya sendiri. Kimia klinik. Terus apa lagi? Urin? Urin itu ada. Jadi urin itu ada mikroskopis sama makroskopis. Nah, kalau mikroskopis lihat di mikroskop karena kita kan sahabatan sama mikroskop ya. Sahabatan dekat jadinya memang analis itu job desk-nya lebih banyak di mikroskop. Kayak mikrobiologi, bakteri kayak gitu-gitu. Berarti kalau urin lihat apanya di mikroskop? Apakah ada banyak bakteri gitu? Enggak. Ada bakteri, ada sel-sel, epitel sama kristal. Oh, kristal. Oke. Kalau makroskopis? Makroskopis itu kita pakai parameter urin. Tes jadi kayak nafsa. Iya, kayak nafsa kayak Terus gitu. apa lagi? Mencocokkan warna. Oh, kalau misalkan pH itu perlu nggak sih? pH udah ada di makroskopis urin. Jadi makroskopis urin itu terdiri dari warna, pH, Bj itu berat jenis urin. Kemudian nanti ada glukosa kalau positif atau protein urin kalau buat ibu hamil itu bisa kedeteksi di situ. Oke. Jadi banyak macamnya ya? Banyak, ada 10 parameter. Nah, 10 parameter. Nah, kan teman-teman nggak tahu nih. Ternyata alat-alatnya itu juga mahal, ya nggak sih? Iya. Nah, makanya kalau misalkan tes darah lengkap, terus tes nafsa, tes apapun yang berhubungan dengan mikrobiologi yang biasanya mahal. Iya. Kira-kira faktornya apa tuh, Mbak Citra? Kok mahal? Gini, karena kita banyak faktor ya. Yang tentunya yang pertama memang dari reagennya itu juga kita butuh mahal. Ya, betul. Kemudian alat-alatnya operasionalnya kan pasti mahal ya, karena alat besar ya. Sekali dia ada kesalahan kita mengulang itu udah nyedot biaya yang banyak. Iya, banyak. Kemudian yang ketiga itu kita faktor keselamatan. Jadi kita kan istilahnya mengolah sampel cairan orang. Itu jadi kita yang rawan tertular. Iya, betul. Apabila infeksi, paparan kayak gitu. Iya, betul. Terpapar. Terus kita kan kerjaan sama reagen juga ya. Jadi reagen kan juga barang berbahaya. Iya. Jadi reagen itu barang berbahaya, guys. Jadi memang kalau misalkan teman-teman nanti ke klinik ini ya kan, atau ke klinik tempat lain, jadi harganya itu hampir sama, hampir kalau cek darah lengkap kurang lebih di atas 200 Mbak. Kalau darah lengkap aja itu 65. Oh, 65. Rata-rata 65, 75. Yang paket-paket 85. itu Kalau paket memang bisa sampai 500. Iya itu. Itu lengkap. Misalkan tes darah mulai dari hematologi, kimia klinik, sama urin itu sampai ratusan 500.000. Karena itu guys, karena alatnya juga beda, reagennya juga beda, terus ya macam-macam. Jadi kalau memang pakai BPJS itu pun ada yang di cover, ada yang enggak. Iya, betul, karena kita kerja juga sesuai akurasinya. Jadi kita bukan karena murah tapi tidak akurat. Iya, harus akurat. Iya. Oke, terima kasih Bu Citra sudah mampir di sini dan menjelaskan antara perbedaan patelgi dan ATLM. Itu adalah sama, cuma beda, satunya adalah organisasi, satunya adalah orangnya, profesinya gitu. Oke, terima kasih. Besok kita akan tanya-tanya lagi yang lebih mendebarkan tentunya. Bagaimana mendeteksi